Oke, hari ini kita coba pakai topi seorang mentor investasi ya. Kita akan sama-sama membedah laporan tahunan sebuah perusahaan. Ini bukan sekedar lihat angka loh, tapi kita mau bongkar cerita di balik angka-angka itu. Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana sih cara kita tahu sebuah perusahaan itu sehat atau sakit sebelum kita taruh uang hasil kerja keras kita di sana? Jawabannya ada di laporan keuangan. Anggap aja ini lagi medical check-up dan saya akan jadi dokter finansial Anda hari ini. Kita akan lewati 5 langkah pemeriksaan sederhana ini. Anggap saja ini checklist yang bisa Anda pakai untuk menganalisis perusahaan manapun. Oke, langkah pertama dan yang paling dasar, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Mereka ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Yuk kita lihat studi kasus kita hari ini, sebuah perusahaan di sektor properti dan real estate. Memahami bisnisnya itu adalah fondasi dari segalanya. Oke, nama perusahaannya PT Era Graha Realty Tbk dengan kode saham IPAC. Bisnis utama mereka adalah pengembangan dan pengelolaan real estate. Jadi kita tahu mereka ini pemain di pasar properti, sektor yang kita tahu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi ekonomi. Ini konteks penting yang perlu kita ingat ya. Nah, ini dia yang menarik. Mereka ini bukan cuma satu entitas tunggal, tapi sebuah grup yang punya banyak anak perusahaan di berbagai lokasi, mulai dari Kalimantan sampai Bekasi. Kalau saya sebagai mentor melihat ini langsung terpikir, diversifikasi geografis. Ini bisa berarti mereka menyebar resiko dan menangkap peluang di pasar-pasar daerah yang berbeda. Sebuah strategi yang cukup cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ruang mesinnya. Pemeriksaan pertama kita adalah fondasinya, neraca keuangan. Mari kita lihat, perusahaan ini dibangun di atas fondasi batu yang kokoh atau di atas pasir? Wah, lihat angka yang besar ini, lebih dari 55 miliar rupiah. Ini adalah total aset mereka, semua yang mereka miliki. Tapi, jangan langsung terpesona. Ibarat melihat orang punya rumah mewah, kita kan belum tahu utang KPR-nya berapa, kan? Angka ini baru setengah dari cerita. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan setengah cerita sisanya. Kita bandingkan apa yang mereka miliki, yaitu aset, dengan apa yang menjadi utang mereka, yaitu liabilitas. Nah, keseimbangan antara keduanya inilah yang benar-benar penting bagi seorang investor. Jadi, ini dia intinya. Selisih antara aset dan liabilitas adalah kekayaan bersih, atau biasa disebut ekuitas perusahaan. Dan kita bisa lihat, ekuitasnya tumbuh dari 37,6 miliar rupiah menjadi 40,5 miliar rupiah. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa fondasi keuangan perusahaan bukan cuma kokoh, tapi juga semakin kuat dari waktu ke waktu. Wah, ini musik yang merdu sekali di telinga investor. Fondasi sudah kita pastikan kuat. Sekarang kita tanya, apakah perusahaan ini benar-benar berkinerja baik? Apakah mesinnya berjalan dengan kencang? Untuk itu, kita beralih ke laporan laba rugi. Grafik ini menunjukkan hal pertama yang ingin kita lihat, pertumbuhan pendapatan. Total penjualan mereka meningkat dari tahun 2024 ke 2025. Ini memberitahu kita bahwa ada permintaan yang sehat untuk produk atau jasa mereka, dan bisnisnya sedang berkembang. Ini adalah tanda vital yang sangat positif. Tapi pendapatan yang lebih tinggi itu percuma kalau tidak menghasilkan keuntungan. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Laba mereka melonjak secara signifikan. Ini menunjukkan perusahaan tidak hanya tumbuh besar, tapi juga tumbuh secara menguntungkan. Inilah mesin uang yang sebenarnya. Dan sebagai investor, inilah yang membuat kita bersemangat. Baik, fondasinya kokoh dan mesin labanya bekerja dengan baik. Tapi ada satu tes krusial lagi. Sebuah perusahaan bisa saja terlihat untung di atas kertas, tetapi apakah mereka benar-benar punya uang tunai di bank? Untuk itu kita perlu memeriksa napas keuangan mereka di dunia nyata dengan melihat arus kasnya. Ada pepatah lama yang sangat terkenal. Laba itu opini, kas itu fakta. Maksudnya, kita perlu melihat apakah bisnis ini benar-benar menghasilkan uang tunai. Disinilah kita memeriksa laporan arus kas untuk melihat fakta yang sebenarnya, yang tidak bisa dibohongi. Untuk memahami cerita kas ini, kita pecah jadi 3 bagian. Pertama, operasi. Ini uang dari bisnis sehari-hari. Kedua, investasi. Ini uang yang dihabiskan untuk masa depan. Dan ketiga, pendanaan, yaitu uang dari investor atau pinjaman. Anggap saja kita lagi lihat mutasi rekening perusahaan yang sudah dikategorikan dengan rapi. Nah, ini yang paling penting. Operasi inti perusahaan menghasilkan arus kas positif lebih dari 5 miliar rupiah. Pikirkan ini sebagai detak jantung perusahaan. Ini menunjukkan bahwa bisnis utamanya tanpa trik akuntansi benar-benar menghasilkan uang tunai. Ini adalah tanda kesehatan yang paling kuat yang bisa kita lihat. Selanjutnya, kita melihat angka negatif di sini. Eits, jangan panik dulu. Ini adalah arus kas dari investasi.
Angka negatif ini berarti perusahaan sedang belanja, mengeluarkan uang tunai untuk berinvestasi pada dirinya sendiri, mungkin membeli properti baru atau aset lainnya. Seorang mentor melihat ini sebagai perusahaan yang sedang menanam benih untuk pertumbuhan di masa depan. Dan terakhir, mereka menerima sejumlah kas dari aktivitas pendanaan. Ini bisa berarti ada investor baru yang menyuntikkan modal atau mereka mengambil pinjaman untuk mendanai ekspansi yang kita lihat di slide sebelumnya. Ini melengkapi gambaran tentang bagaimana uang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan. Jadi, setelah check up lengkap ini, apa yang telah kita pelajari tentang kondisi keuangan IPAK? Mari kita simpulkan diagnosis kita bersama-sama. Jadi, mari kita rangkum diagnosisnya. Fondasinya kokoh, aset jauh melebihi liabilitas, dan kekayaan bersihnya terus bertumbuh. Kinerjanya kuat, pendapatan dan laba sama-sama melonjak. Dan yang terpenting, detak jantungnya, arus kas dari operasi, kuat dan sehat. Dari perspektif kesehatan finansial, perusahaan ini mendapatkan rapor yang sangat bagus. Tapi ingat, analisis ini hanyalah titik awal. Poin terpenting yang saya ingin Anda bawa pulang sebagai mentor Anda adalah ini. Sekarang Anda memiliki sebuah kerangka kerja. Anda tahu pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Pertanyaan Anda selanjutnya mungkin, apakah harganya wajar atau bagaimana prospek industrinya ke depan? Analisis ini memberi Anda kekuatan untuk menggali lebih dalam, tidak hanya pada perusahaan ini, tetapi pada investasi apapun yang Anda pertimbangkan.